Maka wujud makhluk ini adalah wujud aridi. Wujud yang tidak wujud adalah wujud sangkaan tadi semua. Makanya seperti bayangan tadi semua. Ya. Makanya tadi semua. Tetapi alam dunia ini dohir karena diutusnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, baginda Rasulullah maka disebutkan Nur Muhammad. Nur itu adalah cahaya, Muhammad adalah terpuji. Sifat Allah adalah maha terpuji. Alhamdu, seluruh puji tadi. Makanya alhamdu alif lam lil istighraq, semua puji itu adalah milik Allah. Didohirkan contohnya adalah oleh Muhammad dari semua tadi. Sebuah proyektor menggambarkan semua tadi. Maka sesungguhnya alam dunia ini seperti halnya film dari proyektor. Kalau Anda pernah nonton layar tancap, maka yang ada di layar itu semua keluar dari proyektor itu semua tadi. Maka segala apa di alam dunia ini adalah karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai proyektornya, kata semua. Makanya kemarin Abah sudah menjelaskan tentang hikmah salawat nariyah tadi. Segalanya adalah tadi tanhalu, apa namanya, Allah bagaimana bihi, segala dengan sebab Nabi Muhammad, tanhalu bil uqadu wa tanfarju, dengan tanfarju bihi, karena sebab Nabi Muhammad, karena sebab Nabi Muhammadlah sebab dari segala apa kejadian alam ini. Makanya laulaka lama khalaqtul aflak tadi. Wallah sahabat, tidak ada kita yang bisa masuk surga tanpa syafaat baginda Nabi. Tidak ada di dunia ini kita bahkan ada tanpa juga adanya beliau. Wallah sahabat, kita tidak akan bisa merasakan asinnya garam tanpa diutusnya baginda Nabi. Bisakah? Karena asin itu adalah merupakan laisa kamislihi. Asin itu goib. Maka itulah tadi diutuslah dohirnya, kata di semua, sebagai untuk membawa utusan. Maka inilah kita, maka amalkan zikir dan amalkan sholawat kepada kita. Terus bersolawat. Bahkan kata saya, bersolawatlah lebih banyak. Tadi ya. Karena dengan bersolawat artinya maka Anda akan mendohirkan segala perkara yang belum ada. Nah, kalau zikir barangkali ada tuntunan kepada kita, ada bahaya. Barangkali dengan zikir kepada kita dituntut untuk ikhlas tadi. Tapi untuk sholawat, bahkan riya pun boleh. Inilah keagungan Rasulullah SAW tadi ya. Maka ya Allah ya Karim tadi, mana bisa kita berpisah dengan Rasulullah. Wala tatuk Rasulullah sa'atan tadi, yauman, satu hari, sesaat sekalipun kita senantiasa bersamanya ya. Ini mungkin yang harus kita rasakan. Jadi ayo mari kita bahagia, jangan terlalu karena segala keruwetan yang kita alami sekarang ini hanya fata morgana. Jadi semua seperti hanya mimpi takut, insya Allah Anda bangun tidak lagi takut Kang Somad. Jadi semua ya. Inilah yang harus dipahami. Maka jangan tertipu. Makanya nanti berapa ayat dalam Al-Quran orang tadi yang pontang-panting ke kiri ke kanan, ujung-ujungnya juga tertipu sebetulnya kan dari semua ya. Inilah maka kita harus jelas, jangan mengejar bayangan. Kita ini manusia ini makhluk bayangan. Seluruh makhluk Allah ini adalah bayangan kan dari semua, karena wujudnya Allah. Maka kenapa sifat nafsiyah wujud itu hanya milik Allah. Seluruh makhluk ini tidak boleh ada wujud. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW beristighfar 100 kali sehari, karena kata beliau tadi, kata Allah fastaghfiru lidzanbika adalah di situ adalah karena adanya jasa diri kita tadi semua ya. Jadi itulah yang mungkin Abah tidak bisa cerita. Sesungguhnya hidup di alam dunia ini seperti labirin tadi semua tadi kehidupan kita ini ya. Seperti lapisan-lapis. Makanya di situ bainahuma barzahun la yabghiyan, ada barzah semua tadi. Yang masing-masing sebetulnya tidak bisa dipahami oleh orang satu dengan orang yang lain. Kata semua ya tadi. Nah, yang harus hati-hati kita berhidup bersama dengan binatang, hidup bersama dengan bangsa jin, walaupun adalah kita ini menempati tempat yang sama dengan jin ya. Kita ini bersama dengan bangsa jin tadi semua. Dan sekaligus juga kita bersama dengan binatang tadi. Kita melihat binatang melihat kita. Binatang barangkali melihat kita juga adalah binatang, tapi kita melihat binatang adalah binatang. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang ya. Yang Abah tidak bisa banyak cerita di sini semua ya tadi. Itulah makilah. Mari kita jadikan diri kita manusia.
Makanya kenapa kita lahir ini dengan wujud mim ha mim dal. Kepala kita adalah mimnya, dada kita adalah haknya, udal kita adalah mimnya, kaki kita adalah dalnya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa wujud tubuh kita manusia itu adalah tidak bisa kenapa? Umat Nabi Muhammad itu insya Allah asal selama dia memuhammadkan dirinya dan mempertahankan kemuhammadannya, wujudnya adalah Muhammad, maka tidak ada neraka yang bisa membakarnya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang kafir semua yang masih hidupnya adalah tadi, yang tidak bisa memuhammadkan dirinya. Kafir bukan berarti agamanya kafir, siapapun dia yang tidak bisa memuhammadkan dirinya. Tadi adalah inilah tadi. Nah, makanya kenapa dikisahkan nanti katanya di neraka itu mereka itu akan dirubah dulu wujudnya sesuai dengan martabat sifat di sini di alam dunia tadi semua. Karena selama dia berwujud manusia, neraka tidak akan berani membakar tubuh manusia karena berbentuk mim ha mim dal tadi semua. Karena dengan mim ha mim dal ada alif lam lam ha. Makanya kenapa alam arwah itu adalah ada di pertemuan alif lam lam ha, ahadah wahdah wahdiyah arwah. Arwah itulah tempat hu-nya lafaz Allah, tapi tempat mim-nya lafaz Muhammad. Maka alam ketik bawahnya baru Muhammad Rasul Allah kata semua. Tapi alam arwah adalah stasiun di mana pertemuan dohir dan batin semua di situ. Ngokop antara hu-nya lafaz Allah dan mim-nya lafaz Muhammad di situ. Maka tadi jadi seolah-olah batinnya alif lam lam ha, dohirnya mim ha mim dal. Maka di alam arwah itulah pertemuannya. Di alam arwah itu pertemuannya tadi semua ya. Maka saya harus mengajarkan, ayo tadi cari rezeki yang halal. Karena rezeki yang tidak halal akan menghancurkan diri kita, akan menjadikan diri kita menjauh dari Allah tadi semua, akan menjauhkan kita dari mim ha mim dal tadi semua ya. Itu sahabat ya. Mari dengan ucapan bismillah, mari kita membacakan surat al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul bait. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susanillah ruhi ali silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'ali turuq susanillah radhi sultan auliya syahidin syabdul qadir ajailani qaddasallahu syirra wa syari syabi qasim junaidi al-baghdadi wa syari ma'aruf al-kari wa syari syari saqadi wa syari habibil ajami wa syari hasan al-basri wa syari ja'far as-sadiq wa syari yusuf hamdani wa syari abi yajid bustami wa syari bauddin an-naqsabandi ila radhi imam rabbani ila radhi syamad khatib sambaz ibnu abdul ghaffar ila hadhi Sayyid Talha bin Talabuddin Kalisa Bucerban ila hadhi Syekh Abdul Karim bin Ilahi Al-Karam Syarif Abdullah Mubarak bin Muhammad ila hadhi Al-Karam Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirin. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacakan surat Al-Fatihah kita mohon luluberannya dari guru-guru kita semua ya, khususnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, dalam kalimah hikam yang ke-9 ini sesungguhnya adalah tidak banyak, ya, singkat kalimahnya, tetapi adalah kita harus memahaminya, harus melewati kalimah ini ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim adalah tanawwa'at ajnasul amali, kemudian tanawwi waridatil ahwal katanya ya. Tanawwa'at ajnas adalah jenisnya amal, ada bermacam-macam jenis amal. Ada kemudian dikatakan la tanawwu waridat di sini adalah ada wirid, ada warid ya tadi. Ahwal adalah bermacam-macam warid, pembentuk keadaan hati ya. Memang susah dipahami ya secara umum kan tadi.
Jenis amal bermacam-macam karena bermacam-macamnya warid. Warid itu adalah balasan Allah. Orang yang melakukan wirid. Wirid akan tadi kalau Allah membalasnya adalah itulah warid. Warid itu adalah antara kawana dan mukawana kan tadi semua. Antara makhluk dan khaliknya. Makhluk melakukan wirid, balasan Allah adalah sebut warid. Nah, kedua yang harus dicatat bahwa hikmah ini adalah sesungguhnya adalah bukan untuk umum sesungguhnya. Nah, kalau bicara hikam sesungguhnya adalah bukan untuk umum kan tadi semua. Adalah hikmah ini adalah untuk mereka para arif billah, mereka yang sudah mengenal Allah ya. Sudah mengenal diri dan sudah mengenal Allah untuk tadi. Jadi secara kasarnya manusia dalam perjalanan kepada Allah itu maka dia itu dibagi dengan 3 kelompok ya. Amalnya itu dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah tapi semuanya disebut murid. Jadi murid itu adalah yang disebut murid adalah orang yang memiliki yang disebut murid itu adalah orang yang punya cita-cita. Disebut murid tadi. Ada murid, ada murad kan tadi semua ya. Tadi. Orang yang memiliki cita-cita. Cita-citanya apa? Ingin dia ini berjalan adalah menuju Allah kan tadi. Nah, dalam berjalan menuju Allah ini murid dibagi 3 kan tadi semua. Nah, maka sebelum saya memperdalam hikmah ini, kita bagi 3 dulu. Yang pertama adalah murid arif ya tadi ya. Arif billah, maka hikmah yang ini sebetulnya kepada arif billah. Nah, kepada arif billah yang kedua adalah murid yang umum kan tadi semua. Artinya murid am kan tadi. Yang ketiga adalah murid yang punya guru mursyid, beda lagi kan tadi. Bagaimana amal ini datangnya kepada murid yang arif, bagaimana datangnya kepada murid umum, dan bagaimana kepada murid yang memiliki guru mursyid. Ini beda-beda tadi semua ya. Yang masing-masing tidak boleh menyalahkan satu sama lain, tidak boleh merasa lebih mulia satu dengan yang lain kan tadi. Seperti bagaimana kayak peran dalam film tadi, semuanya memerankan saja perannya masing-masing kan tadi semua ya tadi ya. Nah, kalimat tanawu'at ajnasul amali ini adalah sebetulnya adalah lebih kepada arif billah. Nah, kepada arif billah karena dia melaksanakan wirid ya, mendawamkan wirid, maka timbullah warid kepadanya. Adapun sahabat, timbulnya warid itu tergantung daripada kisah dia di masa lalu kan tadi. Makanya orang itu melakukan sebuah amalia kadang-kadang gimana ada bisikan, ada khatir ke dalam hatinya kan tadi semua ya. Makanya misalnya kalau golongan am, kalau seandainya habis sholat itu kita mengatakan subhanallah, Allahu Akbar 3 kali, subhanallah 33 kali, la ilaha illallah 3 kali tadi ya. Itu adalah golongan am. Artinya bahwa golongan am itu dalam amaliyah itu dia tidak mengikuti bimbingan dari guru khususnya ataupun dia tidak mengikuti dari dorongan, adalah merupakan bisikan, ada khatir ke dalam sanubarinya, adalah petunjuk Allah ke dalam hatinya. Nah, golongan am ini ya tadi ngikutin apa yang amaliyah yang umum, yang artinya dikatakan oleh hadis baginda Nabi bahwa Nabi setelah melakukan sholat membaca subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Nah, itulah amaliyah yang sudah biasa diamalkan oleh kita dulu misalnya tadi. Tadi ya, yang masih sebelum bertorikoh adalah tadi yang kita sebut dengan ada wirid pendek, ada wirid panjang. Itu wirid-wirid yang sebetulnya adalah golongan am tadi semua ya. Tapi itu pun baik karena itu juga dia hanya melakukan saja amalia itu karena itu adalah diperintahkan, adalah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengamalkan itu? Makanya saya bilang tadi, Rasulullah itulah menjadi tauladan kepada seluruh lapisan. Bagaimana kepada am, itulah contohnya tadi. Makanya sesungguhnya yang digambarkan oleh hadis itu lebih banyak Rasulullah itu menggambarkan adalah dalil-dalil adalah yang berkaitan dengan perkara yang umum yang bisa diikuti oleh umum. Nah, adapun yang khas Nabi pun
selalu maka bertanya kepada Umar, Abu Bakar, adakah orang lain di sini? Tidak ada ya Rasulullah. Tutup pintunya. Nah, inilah amalia yang Rasulullah mengajarkan kepada orang yang khas. Maka Rasulullah itu adalah imam kepada seluruh lapisan, kata Rasulullah. Bahkan imam buat bangsa jin, untuk seluruh makhluk-makhluk Allah, kata Rasulullah. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, dalam kalimat ini tanawwa'at ajnasal amali li tanawwu'i waridatil ahwal adalah tadi. Ini adalah sebetulnya hikmah ini untuk arif tadi. Makanya pada saat seorang arif itu sudah ada warid ya tadi. Untuk ke dalam hatinya ada bisikan. Tiba-tiba misalnya gini. Seorang arif itu dulunya itu pendosa kan tadi semua. Ya. Maka dia pada saat dia habis sholat itu tiba-tiba ingat kepada masa lalu dan dia merasa malu di hadapan Allah. Tiba-tiba habis sholat itu tidak lagi baca yang lain-lain, dia baca istighfar banyak 10.000 kata disari. Itulah karena hatinya mengatakan engkau dulu punya banyak dosa. Maka dalam hatinya seolah-olah timbul, maka amaliyah yang pantas untukmu adalah bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Tadi ini untuk pendosa. Tapi ada lagi orang misalnya seorang arif lagi, tetapi dia pada masa dia mungkin tidak memiliki tidak buruk seperti yang kisah yang barusan, tapi dia merasakan betapa banyaknya nikmat tadi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana nikmat penglihatan. Allah Karim. Kok saya bisa melihat? Siapa yang melihat ini? Saya bisa mendengar. Dia merasakan semua. Mensyukuri nikmat penglihatan, mensyukuri melihat pendengaran. Bahkan kok saya bisa membedakan ini anak saya, ini anak tetangga tadi. Kok saya bisa ingat ya, ini anak saya dan ini anak tetangga. Kok beda kasih sayang saya kepada anak saya dan kepada anak tetangga. Itu kan sesuatu nikmat yang tidak bisa dipikirkan oleh kita. Ya. Itulah sebetulnya nikmat dari Allah kepada kita. Untuk mengingat sesuatu, memahami sesuatu dari semua. Maka dia mengatakan begitu habis sholat, alhamdulillah mungkin 20.000, 10.000. Itulah tadi para arif billah tadi. Ini arif billah yang dia tidak memiliki guru pembimbing, guru mursyid langsung kata semua. Makanya jangan aneh kayak Wali Songo itu kan tadi ya. Soalnya banyak aulia-aulia Indonesia dulu tidak punya mursyid, tapi mereka menjadi waliullah kan dari semua ya. Tadi semua. Karena Allah lah yang membimbing mereka lewat hatinya kan dari semua ya. Nah, ada lagi misalnya kalau dia itu kalau kita lihat dalam amal yang timbul itu misalnya adalah ada arif yang senang sholawat. Dia sholawat kata semua ya. Tiap hari itu dia rasanya tidak bisikan ke dalam dirinya adalah tadi. Makanya Syekh Ibrahim At-Tazi yang menuliskan kita sholawat nariyah itu udah luar biasa ya. Makanya majelis thariqah dimanapun Anda berada kan ya tadi. Maka ada teman saya baru pulang dari Maroko, dia bilang thariqah di Maroko itu mengamalkan sholawat nariyah. Kemudian sholawat haibah dan juga terutama adalah sholawat nariyah yang utama di seluruh dunia. Sholawat itu adalah sholawat nariyah. Maka disitulah ada orang yang tiba-tiba dibisikkan ke dalam hatinya untuk melaksanakan sholawat nariyah. Nah ini saya rasakan sendiri. Kenapa saya timbul pada saat ingin atakoh, bagaimana melaksanakan dikir atakoh, dikir la ilaha illallah tadi adalah dikir dengan minimal 70.000. Kita pelaksanaannya bisa sampai 1 juta kan digabungkan dengan jemaah semua kan tadi. Datang kepada hati saya tadi semua itu juga sama kan tadi. Kata saya dohir saya ini adalah Muhammad, batin saya adalah la ilaha illallah. Maka betapa indahnya kalau tadi alif lam lam ha di alam arwah hu-nya lafaz Allah bersatu dengan mim lafaz Muhammad, ingin menjadikan diri ini Muhammad berakhlak Allah tadi. Karena kata baginda Nabi takhallaqu bi ahlakillah. Tetapi bagaimana berakhlak Allah berarti harus berakhlak Rasulullah. Kalau ingin berakhlak zat maka harus kita lihat ada berakhlak sifatnya. Itulah Muhammad adalah sifatnya kata di semua ya. Maka itulah timbullah maka ada amaliyah untuk ruh, ada amaliyah untuk jasad dengan sholawat dari semua ya.
Nah inilah kadang-kadang datang kepada kita semua. Maka ada lagi yang nanti yang apa namanya yang ngamalkan dalail tadi. Dia dalail tadi semua tadi ya. Jadi silakan tiap orang itu nanti ada warid yang memang ada lagi yang senangnya saum orang itu. Kalau setiap ketemu saya minum dia saum. Dia lagi saum tadi. Ada lagi yang memang Allah kasih warid dia sedekah terus semua tadi. Ya. Terus dia ingin tebar kebaikan dimanapun dia sedekah. Itulah warid tadi. Nah, orang yang semacam ini amal yang dilakukannya tidak lagi perbuatan dia. Itulah warid tadi. Buah dari wirid yang dilakukan ada Allah dorong sebagai ahli sedekah, ada orang Allah dorong sebagai ahli tahajud, ada Allah dorong sebagai ahli qiraah Quran, ada lagi didorong mungkin adalah sebagai ahli sholawat. Dan itulah amalia yang datang ke dalam sanubarinya adalah merupakan ada khatir, ada bisikan ke dalam hatinya. Ikutilah, itulah bisikan itu kan dari semua. Maka alhamdulillah mungkin di MDNH kita sebelum antara azan dan qomat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Kemudian kita nanti sebelum berakhir kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kemudian setelah salat kita baca salawat nariyah dan salat haibah kan dari semua. Jadi memang benar ya dijelaskan bahwa murid dari seorang mursyid seharusnya itu tidak mengamalkan lain-lain tadi. Kalau murid umum dia harus baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wirid panjang itu bagi murid umum. Tapi bagi murid dari seorang mursyid, kalau mursyidnya tidak menyuruh itu tidak usah mengajarkan itu gitu kan tadi. Artinya bahwa nah tapi di sini ada dibagi murid mursyid ada dua, ada murid mursyid juga yang umum, ada murid yang khusus kan tadi. Karena kepada murid yang umum karena tidak sejajarnya tadi hal daripada kolbunya tadi dengan gurunya belum satu channel penuh, maka kadang-kadang ya ikutin saja yang umum yang diajarkan oleh gurunya. Maka untuk di TKN misalnya kita yang diajarkan oleh pengersa Abah adalah yang utama adalah ada amalan utama adalah khotaman, adalah manakib. Khotaman, manakib, dikir. Itu 3 saja sebetulnya. Dikir, khotaman, manakib. Dari semua. Ya. Jadi amaliyah inti daripada thariqat kita adalah zikir 165. Tapi untuk thariqah lain tidak 165. Sesuai dengan yang suruh gurunya. Tuan guru sekumpul nyuruh muridnya hanya cukup 10 atau berapapun kamu, tapi kamu dawamkan setiap waktu sholat adalah tadi. Karena ternyata pengertian ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira itu bukan jumlahnya banyak. Ternyata bukan dzikran katsira itu bukan jumlah yang banyak. Kata Syekh Syiri Sakoti ada bahkan beberapa ulama yang lain adalah zikir yang didawamkan. Walaupun 20 itu dzikran katsira tapi terus dawam. Tidak boleh berhenti. Tadi seperti halnya Cikaracak, Ningang Batu, laun-laun jadi legok tadi. Itulah dikron kasyir. Sampai ada dikatakan tidaklah sedikit amaliyah yang dilakukan, tetapi dilakukan dengan cara mudawamah dan istiqomah. Tidaklah banyak amaliyah yang dilakukan oleh kita, banyak tapi hanya sekaligus, hanya sekali kata semua. Itulah tadi ya. Bahkan dalam juga berkaitan dengan dosa. Tidaklah sedikit amaliyah yang dikatakan oleh oleh Fudail bin Iyad, tidaklah sedikit amaliyah yang dilakukan secara mudawamah dan tidak ada dosa yang besar yang kita istighfarin setiap waktu hanya cukup dengan 3 astagfirullahalghafurrahim tapi dawam istighfar itu tadi semua. Maka kalau Abah sih jamaah sekalian ya, bapak-bapak dia amalkan apa yang sudah dicontohkan karena semua. Karena amaliyah itu datang lahir dari sanubari tadi semua ya kepada kita. Nah, tapi kalau murid yang belum mendapatkan bisikan dari gurunya kan tadi semua. Karena kalau murid yang mursyidnya sudah meninggal itu ada kan dibagi, ada murid mubtadi, mutawasyid,
muntahi kan tadi. Kalau golongan mubtadi wayahna kan tadi, hanya ngamalkan, tidak boleh mengamalkan yang lain-lain dari manapun kecuali apa yang disuruh oleh gurunya. Tapi bagi sebagian murid yang sudah muntahi, kadang-kadang guru masih tersambung dengan dirinya, memberikan amaliyah itu adalah tadi datanglah lahir amaliyah yang datang kepada dirinya, kepada muridnya itu atas bisikan daripada gurunya tadi. Sama saja kayak pengarsa Abah Anom. Pengarsa Abah Anom itu banyak amaliyah yang berbeda dengan Abah Sepuh kan dari semua ya. Makanya tadi Abah Anom lebih banyak melaksanakan amaliyah syariatnya daripada hakikatnya kan dari semua ya. Itulah tadi artinya bahwa warid yang datang itu kepada murid tergantung kepada keadaan hal itu si murid itu sendiri kan dari semua ya. Jadi bagi golongan yang sudah punya guru mursyid, maka tiada lain adalah guru mursyid lah tadi sebagai petunjuknya. Itulah tadi, maka buat TGN jangan lupakan manakibnya jaga, khotamannya jaga, zikir setiap habis sholat 165 dijaga. Oh tapi kenapa bah di satu ada sekarang zikir pakai sholawat dikit-dikit, kan suka ada nanya juga ke Abah itu tadi. Tadi kadang-kadang tadi amaliyah itu jenuh tadi, ya. Dan amaliyah itu jenuh kalau kita makan gini melulu tadi, maka kadang-kadang kita diracik tuh tadi. Ada sangu jek akhirnya dikit nasi goreng tadi. Bisa lagi goreng kecap yang naon. Itu biar tidak jenuh sesungguhnya. Tapi intinya kan sama. Sholawat. Kalau kita baca subhanallah bihamdi subhanallah adim adalah tasbih. Disuruh oleh mursyid kita untuk tasbih. Bahkan pengarsa Abah menyuruhnya itu tasbih kita itu di bulan Rojab. Dari awal Rojab, tapi kita alhamdulillah di MNH bukan hanya Rojab, dari semua 12 bulan kita tasbih kan dari semua. Artinya kalau tidak mengurangi tidak apa-apa, nambah boleh. Makanya tadi amaliyah itu, makanya sebetulnya amaliyah yang kita lakukan di sini baik at-taqoh maupun salawat nariyah tidak salah karena tadi. Apalagi sholawat yang memang dianjurkan oleh pengarsa Abah adalah sholawat nariyah 3 kali dalam tawasul. Nah kalau kita sholawatnya 4.444. Tapi kenapa Abah nggak nyuruh begitu? Kasihan kepada muridnya menjadi beban. Itu yang harus dipahami oleh kita ya. Jadi nah inilah kalimat hikam yang ke-9 ini sebetulnya tadi lebih mengajarkan kepada kesana. Maka timbullah kepada murid-murid yang arif ya, yang dia bukan kepada murid yang memiliki di bawah guru khusus ya tadi, ataupun kepada orang yang umum. Kalau yang orang umum tadi ikutilah tadi apa mungkin di majelisnya, di masjidnya, di musolanya, yang wiridan-wiridan yang sudah biasa kita. Nah bagaimana bahas sekarang dulu saya mengamalkan wirid pendek, wirid panjang, tapi sekarang saya sejak di Suralaya ini adalah dengan langsung zikir dan lain sebagainya. Ya ikuti oleh kita karena oleh kita apa yang dicontohkan oleh mursyid, itu aja patokannya pada kita. Jadi kalau seorang murid yang sudah bermursyid, maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh guru mursyidnya. Tetapi itu pun tadi sama kayak amaliyah bagian Nabi. Mursyid pun punya murid umum, ada khusus kan tadi. Sama aja bagian Nabi. Pada saat mencontohkan wiridan yang umum, Nabi contohkan. Tapi pada saat yang khusus, Nabi suruh nutup pintu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah kepada yang khusus. Nah, ini juga sahabat juga harus memahami. Pengarsa Abah juga punya murid umum, punya murid khusus di atas khusus. Nah, ini yang tidak dipahami tadi. Jadi jangan orang yang karena pada dasarnya adalah seorang mursyid itu tidak meninggal dari ruhnya tadi ya. Bagi golongan muntahi itu dia masih sangat menyambung tadi semua ya. Maka amaliyah yang dilakukannya bukan nafsunya tadi. Maka cirinya amaliyah yang dilahirkan itu bukan nafsu. Pernahkah kita melaksanakan sholat nariyah dan at-taqoh itu karena kita ingin besok tender gol? Tidak pernah kita semua tadi ya. Bahkan maaf, amaliyah-amaliyah di kita ini bahkan untuk disandarkan sorga pun enggak. Karena sorga itu urusan Allah. Kita mau kerja aja. Iya karena
baru wa iyyaka nasta'in. Pokoknya dengan kayak burung perkutut aja gitu. Kerja aja udah kerja. La ilaha hayang kerja terus. Bunyi aja bunyi nanti. Insya Allah nanti ada warid. Ya, tadi semua tadi. Cuma nanti jangan jadi orang yang nggak jelas tadi. Maju mundur, ya tadi semua. Itu yang ada di Abbas wa kasihan tadi, orang-orang yang tidak jelas tadi mau kemana di dunia ada lain tadi. Yang ngintil bujur batur, inilah yang orang tidak jelas kata tadi semua ya. Kalau mau dunia sekali gitu kan tadi. Puguh-puguh boga kelewihan kan tadi. Iya dunia henteu, akhirat hanya sakala kadarna kan tadi semua ya tadi ya. Inilah ya. Kemudian dicontohkan beberapa hal. Ada juga hal begini sahabat tadi. Kadang-kadang kita ini ada murid yang mungkin dia tidak belajar ilmu banyak kan tadi semua. Karena dia tidak ada guru yang membimbing. Ingat, walaupun kita ini, maka soal bahasa, guru mah boleh siapa saja. Mursyid hanya satu kata itu semua tadi. Bedakan antara guru dan mursyid tadi ya. Nah, kalau semua. Tapi inilah maka pelajarannya kepada kita, kalau bagi orang yang tidak memahami ilmu dikatakan oleh Syekh Ajibah, kemudian oleh Sarnubi adalah dia tadi dengan melihat orang lain, dengan melihat orang lain. Misalnya gini, kok saya kesinggung ya, disinggung sama dia, berarti kita pelajarannya apa? Tidak boleh nyinggung orang. Pada saat kita dijelekin orang, kita marah gitu kan tadi. Oh, berarti saya juga nggak boleh ngejelekin orang. Itu kan somat. Pelajaran cukup melihat orang aja kan tadi. Jadi kalau di dalam ilmu akhlak tidak boleh mengukur akhlak orang lain, karena tasawuf itu bukan untuk menilai mengukur akhlak orang lain, tetapi yang dilihat harus aibnya diri, kesalahan diri, kelemahan diri, kebodohan diri, lihat tadi. Tapi sekali-kali kita melihat orang tadi adalah untuk pelajaran pada kita kan tadi. Bagaimana? Oh, dia orang itu adalah tadi ternyata kalau kita sakit dilempar, kita tidak boleh melempar. Itulah pelajaran-pelajaran yang dikatakan oleh oleh Ibnu Ajibah adalah hal-hal yang bisa datang. Sebagaimana Umar datang kepada Salman Al-Farisi, dia berkata, "Ya Salman, aku ini kadang-kadang nggak ngerti. Adakah sifat munafik pada diriku? Kalau aku salah, tolong berikan." Maka Sayyidina Umar itu selalu berkata kepada yang lain, "Wahai siapapun kalian yang bisa menemukan keaiban diriku, aku berikan uang." Tadi. Jadi kalau pemimpin dulu begitu, Kang Somad. Pemimpin ayo dipecat anak buah. Jadi kalau pemimpin dulu, kalau Umar itu kalau misalnya, "Ya Amirul Mukminin, kamu ini kalau ada janji telat." "Oh, bener. Terima kasih. Nih, 300 real, dirham." Misalnya. Itu. Maka dia katakan, "Woi, siapapun kalian yang menemukan aibku, tunjukkanlah padaku. Aku kasih hadiah." Tadi. Tapi kalau Umar bin Khattab dipuji, dia marah. "Aku tebas leher kamu." Tadi. Tidak ada kebaikan yang kulakukan. Nah, itu semua tadi ya. Nah, inilah banyak hal tadi ya. Kemudian contoh adalah antara ada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah Al-Yamani, ya dikatakan beliau itu adalah seorang orang yang mampu diberikan ilmu oleh baginda Nabi untuk dia memiliki kasab tadi. Jadi kalau orang itu tahu, oh ini munafik, maka Umar bin Khattab pernah datang pada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, barangkali adakah sisi munafik dalam diriku?" Maka kata Hudzaifah, "Ya tidak ada." Ya tadi. Jadi itu kadang-kadang kita harus minta orang lain ya. Jadi kalau tidak ada guru pembimbing langsung, lihatlah orang lain pada kita semua ya. Kita juga bisa melihat sifat tercela pada orang lain. Kalau ada orang yang sifatnya tercela, ternyata diomongkan orang lain. Nah, jadikan pelajaran pada kita. Oh, ternyata masyarakat nggak suka ya dengan perbuatan begitu. Nah, benerin diri kita. Cukup melihat orang lain, benerin diri. Jadi nggak usah baca kitab. Kok baca kitab nggak bisa, ilmu nggak ngerti, lihat saja contoh.
Apa yang aku suka, pasti orang itu juga suka. Apa yang aku sakit, pasti orang itu juga sakit. Apa yang aku bahagia kalau orang lakukan, pasti dia juga bahagia aku lakukan. Itulah pelajaran yang bisa diambil kata Ibnu Ajibah dan Asyarqawi tadi ya. Dikatakan jadi sebenarnya orang tasawuf itu harus melihat diri, tetapi kalaupun melihat orang lain bukan untuk menghukumnya, tapi untuk membandingkan dengan dirinya, untuk perbaikan dirinya. Atau bisa juga untuk kalau kita marah, kalau dijelekan maka aku juga jangan menjelekan orang lain. Kalau aku marah dirugikan orang lain, maka aku tidak boleh merugikan orang. Itulah pelajarannya kita tadi semua tadi ya. Tadi kalau kita kalau aku suka kalau dapat hadiah, maka kita biasakan kita juga memberi hadiah. Oh, ternyata aku bahagia ya dikasih hadiah. Kita pun belajar untuk memberi hadiah. Itulah Islam. Maka jangan menunggu kaya baru memberi. Memberilah, insya Allah kaya. Karena itulah ajaran alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Berikan kemampuan sesuai dengan akurat kemampuan kita ya. Kemudian kalau kita suka dimudahkan urusan oleh orang, maka kita pun belajar untuk memudahkan urusan orang. Itulah pelajaran. Dengan cukup melihat orang lain, sahabat kita adalah tadi. Oh, ternyata Sambo jenderal aja ditangkap di Bui. Tuh. Jadi pelajaran enggak? Jadi pelajaran kan tadi semua. Jenderal aja ditangkap, apalagi aku kopral aja enggak. Gitu kan tadi. Artinya siapapun yang salah dihina orang, nggak ada harganya. Kalau nggak ada akhlaknya, siapapun dia direndahkan oleh orang, dipermalukan oleh banyak orang. Tadi semua tadi. Tapi sebaliknya, kalaupun kita malu dipermalukan banyak orang, jangan juga kita ikut campur mempermalukan orang. Itu aja. Apa yang enak kepada kita pasti adalah enak kepada orang lain. Ini yang dikatakan oleh Ajibah, belajar akhlak dengan melihat orang lain, kata dia. Maka jadi banyak hal ya sebetulnya contoh-contoh tadi ya. Jadi contoh dikisahkan adalah Fudail bin Iyad ya. Beliau ini adalah Kang Somad. Fudail bin Iyad ini adalah aulia yang tadinya rampok ganas itu kan tadi semua. Tapi tadi pada saat dia mendengarkan orang, pada saat rumah yang akan dirampoknya, tiba-tiba malam itu sedang baca Al-Quran. Pada satu firman tertentu luluhlah hatinya. Inilah tadi ya. Makanya kita jangan meremehkan siapapun. Pada saatnya Allah ingin membuka hidayah, ingin memberikan hidayah kepadanya, tidak ada alasan ya bagi Allah. Tidak ada hal yang bisa menghalangi Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Yang iman bisa menjadikan orang bertakwa, yang bertakwa sebaliknya. Maka di situ tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair tadi. Orang yang baik bisa menjadi buruk, orang yang buruk bisa menjadi baik. Itulah kita. Makanya harus jaga kita khauf kepada Allah tadi. Betapa Allah itu berkuasa kepada kita. Allah berhak melakukan apapun kepada kita. Tidak ada bahasa tidak adil kepada Allah. Karena kita milik Allah, kita ciptaan Allah, maka apapun yang dibuat oleh Allah kepada kita adalah adil. Karena dialah yang membuat, yang memiliki kita, dialah tadi. Mari kisahkan Fudail bin Iyad. Pada suatu hari beliau itu wukuf di Arafah. Nah, kalau orang wukuf di Arafah, kan Arafah itu dah waktu dan hari tempat ijabah, waktu ijabah. Tapi Fudail bin Iyad dia tunduk aja gitu. Sampai dia bertanya. Pada saat orang sudah mulai berjalan dari Arafah itu adalah ke Muzdalifah, Fudail bin Iyad masih duduk tertungkul, tidak berzikir, tidak bertasbih, tidak apa. Ditanya oleh sahabatnya, "Kenapa Syekh, aku tidak mendengar apapun yang kau katakan selama kau duduk di Arafah ini?" Dia bilang, "Saya hanya merasakan betapa malunya diri saya, betapa kurang ngajarnya diri saya. Saya masih perantang petenteng di alam dunia ini. Padahal betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan padaku, tapi betapa bodohnya saya, betapa kotornya saya di hadapan Allah." Nah,
Itulah rasa malu pada Allah tadi. Ini udah banyak berbuat dosa, tapi kita di alam dunia ini kayaknya baru udah beres urusan. Wah, beres tadi. Baru aja dosanya bertahun-tahun, elingnya karek sapoe, rasanya beres urusan. Aina tadi ya. Maka Fudail bin Iyad adalah dia nangis dia karena malunya masa lalu. Padahal dia sudah menjadi wali sekarang, tapi dia mengingat kepada masa lalu. Makanya dia disitulah bahkan dia tidak berani meminta apapun kepada Allah ya selama dia wukuf di Arafah itu, sahabat kali semuanya. Kemudian dikisahkan adalah tentang ada seorang juga sama adalah bernama Ma'ruf Al-Karhi yang sering kita bacakan tawasul kepadanya. Dikisahkan Ma'ruf Al-Karhi ini adalah tadi itulah kan dari amal, kadang-kadang macam-macam amal itu timbul tadi adalah tergantung daripada warid yang datang ke dalam hatinya. Nah, Ma'ruf Al-Karhi ini adalah beliau sedang saum karena beliau itu tiap hari saum kan dari semua. Pada satu saat dia sedang berjalan dengan rombongannya dan semuanya adalah saum. Dia bertemulah dengan satu tempat di mana pada tempat itu ada orang yang menawarkan air. Ya Syekh, ini ayo minumlah air ini. Insya Allah dengan air ini Allah mengampuni dosa-dosa kalian, Allah merahmati kalian. Timbullah dalam hatinya. Tadi timbullah dalam hatinya, ke dalam hatinya. Ya Allah, benar ucapannya tadi. Kalau aku saum mendapatkan minta ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dia berkata, aku yakin doa orang ini diijabah. Dia menawarkan rahmat Allah. Maka walaupun dia tidak pernah buka, dia menghargai orang itu, dia berbuka tadi semua. Ya. Tapi ada lagi yang namanya Syashiri Sakoti. Kalau barusan ya Syiri Sakoti. Ya. Dikisahkan dia itu adalah merupakan keponakannya Imam Al-Baghdadi, Junaidi Al-Baghdadi. Syashiri Sakoti ini dari semua. Dikasahkan datanglah muridnya, ya Syekh, semua kan beliau punya toko di pasar. Ya Syekh, semua toko kebakar kecuali toko engkau. Kata dia, alhamdulillah. Satu urusan karena Allah selamatkan, pantas itu ucapan alhamdulillah. Pantas. Tapi tiba datang ke dalam hatinya. Ya, hei, Syiri Sakoti, sungguh kurang beradab kau mengatakan alhamdulillah. Padahal semua tokoh orang lain kau berbahagia di atas penderitaan. Nah, gara-gara dia mengucapkan alhamdulillah dari sebuah kebaikan, padahal bayangkan dia beristighfar 30 tahun gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Bayangkan tadi alhamdulillah yang bukan pada tempatnya. Tadi semua adalah dia beristighfar 30 tahun. Dia hanya untuk mengampuni. Ya Allah, ampuni aku. Kenapa aku sampai lupa berbahagia pada saat tokoku tidak terbakar, sementara toko teman-temanku terbakar, dan aku mengatakan alhamdulillah. Jadi dia beristighfar 30 tahun gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Makanya tadi jangan sampai wah dia rumahnya kerampokan. Kata kita alhamdulillah orang mantep. Itulah tadi semua ya. Itulah tadi ya. Bahkan dikisahkan lagi ya. Kang Somad jam berapa Gus? Jam 10 tadi. Jam berapa tadi? 8:30. Berarti sejam lebih ya? Iya, udah terakhir lah ya. Ya ini yang terakhir saja kisahnya. Karena ini masih banyak ya. Jadi dikisahkan ada orang ya, komandan, ada orang tadi dia itu sampai buta, mohon ampun pada Allah. Ya dikisahkan sampai datanglah seorang syekh ke rumahnya. Dia tanya, wahai Fulan, kenapa Anda sampai menangis sedemikian parah? Katanya, sebetulnya dosa apa yang engkau lakukan kepada Allah sampai engkau bertobat, beristighfar yang begitu sampai 30 tahun engkau menangis sampai matamu buta? Dia berkata, dosa kepada Allah ada ampunannya. Tadi satu hari aku ingin memuliakan tamu. Tadi memuliakan tamu bagus nggak? Bagus. Aku goreng ikan tadi semua.
Tapi mau pada saat aku menggoreng ikan karena aku ingin memuliakan tamuku, aku tidak mau wajanku itu berbau amis. Maka aku karena ya fokusku kepada tamu, maka aku genggam segenggam tanah dari tanah tetangga buat mencuci wajan. Sejak itu aku menyadari betapa dosa kepada manusia tidak akan dimaafkan kecuali manusia itu memaafkan. Maka aku menangis 30 tahun tadi, beristighfar untuknya. Makanya salah satu sifat dari kita adalah kalau kita merasa hidup kita udah beres, urusan dengan orang dulu begitu banyak tadi, dosa kita masa lalu masih banyak, inilah berarti adalah kita masih jauh dari Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kita ya. Inilah rasa menyesal yang harus dibangun sehingga mereka orang-orang yang baik itu tadi mengucapkan alhamdulillah pun pada bukan tempatnya, sudah beristighfarnya dah 30 tahun tadi semua ya. Dan orang hanya mengambil segenggam tanah, orang lain segenggam tanah deui, tanah batur dirempang tadi ya, tadi tanah batur diukur dari semua ya. Nah, inilah yang harus hati-hati dalam. Nah itu sahabat. Nah terakhir mungkin 1-2 menit lagi lah ya, saya bacakan saja bagaimana pandangan Arandi. Kata Arandi yang berkata dengan tanawwa'at ajnasul amal ini adalah amal lahiriah mengikuti keadaan hati. Oleh sebab itu macam dan jenis amal beragam menurut ragam pengetahuan ketuhanan dan rahasia ruhani yang datang ke hati. Nah itulah tadi. Maka walaupun murid seorang mursyid itu kita tidak boleh keluar, itu ada bagi umum. Yang umumnya amaliyah Rasulullah juga ada yang umum, tapi ada yang khusus. Nah, murid dari mursyid juga sama. Karena mursyid yang muntahi itu, murid yang muntahi itu dibimbing terus oleh mursyidnya sampai kapanpun. Kan dari semua. Datanglah amaliyah. Pengerasa Abah Anom, datang amaliyah yang baru, yang berbeda dengan Abah Sepuh. Kan dari semua. Maka itulah kenapa Abah Anom disebut mujadid, pembaharu. Kan tadi semua. Tadi, jadilah jangan jahil kita ini semua tadi. Kalau omong, nggak ada obahnya tadi. Ya tadi, ada yang umum, ada yang khusus. Makanya murid juga ada murid mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Kalau kita hanya murid mubtadi, yang kita tidak punya guru pembimbing, ya sudah, amalkan saja amaliyah taqiyan itu yang pokoknya dikir setiap habis sholat, kemudian khotaman seminggu sekali, manakib sebulan sekali. Nah, adapun untuk kita supaya tidak jenuh, makanya Abah kenapa ramu amaliyah di sini adalah tadi supaya tidak jenuh. Kayak kita juga kalau makan isuk tempe berang iyo kayaknya nges pas gitu ya, kita rubah-rubah lah tadi semua. Tapi tidak keluar dari intinya tadi. Kalau at-taqoh dan sholat nariyah keluar nggak dari intinya? Ya enggak, karena dzikir dan sholawat dari semua tadi. Kita tasbih keluar enggak, karena Abah juga mengajarkan selama bulan Rajab kita diajarkan, diperintahkan oleh Abah ada tasbih yang harus kita baca. Artinya gini. Jadi itunya ya. Itu dikatakan oleh Arandi juga begitu. Bagaimana saya jaruk gerakan jasmani berwarna-warni karena bermacam-macam gerakan hati. Jadi kalau kita lihat orang yang gerakannya ke kanan, nggak apa-apa, karena hatinya mengantarkan dia ke kanan. Gurunya untuk dia membimbing dia ke kanan. Makanya tadi di antara murid Abah Sepuh beda-beda. Di antara murid pengerasa Abah Anom saya tahu bagaimana pengerasa Wajejen, bagaimana pengerasa Aang, bagaimana pengerasa Akeh, bagaimana pengerasa murid-murid pengerasa Ajengan Gaos itu masing-masing punya apa namanya? Punya maziah yang diberikan oleh gurunya masing-masing, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Bakar beda, kepada Umar beda, kepada Utsman beda, kepada Ali beda, kepada Mu'ad bin Jabal beda. Tergantung. Itulah tadi semua. Sama saja seperti Allah. Warid yang Allah berikan kepada setiap orang berbeda-beda. Ada yang didorongnya, ada orang itu senang baca Quran, ada yang dorong orang ini puasa, ada yang dorong orang ini sedekah, ada orang ini melaksanakan riyadhah, macam-macam tadi. Maka tidak boleh tadi semua tadi. Kalau kita belum ada bisikan pada kita, maka kita harus mengikuti guru kita sendiri, kata semua ya. Makanya insya Allah, maka untuk apapun yang Abah lakukan di sini semuanya adalah hanya apa yang diperintahkan oleh pengerasa Abah tadi ya, semua tadi.
Ya, maka itulah yang kata saya Jaruk. Gerakan bila demikian sepatutnya lah engkau tidak peduli dengan kehilangan cabang karena masih banyak pokok yang ketika teruzuri, kata dia. Asyarqawi, jenis amal berbeda-beda pada pelaku amal, kata dia. Karena berbeda-bedanya warid yang menghasilkan keadaan pada hati mereka yang mengakibatkan kecondongan mereka terhadap amal masing-masing. Karena itu kau temukan sebagai murid sibuk dengan sholat dan sebagian lagi sibuk dengan puasa. Itulah yang barusan Abah bahas. Dan sama saja sebetulnya. Maka kata Abah juga, enaknya membahas ilmu ma'rifat ini sesungguhnya siapapun akan berpandangan sama, kan tadi. Karena ilmu yang dikatakan dari lisannya itu, lisannya hanya merupakan mikrofon semata, tapi semuanya datang dari kolbu tadi, semuanya, siapapun dia tadi. Makanya hanya ilmu fikih yang bisa menimbulkan beda, ijtihad yang berbeda, tapi ilmu tauhid, ilmu tasawuf, insya Allah dia akan mampu melihat adalah kalau itu adalah bulan, dia akan lihat bulan. Semua orang akan memandang itu hanya bulan. Itu ya sahabat tadi semua. Makanya kenapa kitab tauhid itu tipis-tipis tadi. Kayak Syirul Asrar tipis, Miftahus Sudur tipis. Kemudian semua apa namanya? Kitab memang tipis-tipis. Ya tadi ya semua. Tapi semua walaupun tipis adalah kunci. Kunci itu lebih penting daripada rumah. Tadi karena rumah sebesar apapun, maka kata Bang Sa'wa, kunci tidak sebesar rumah. Tapi orang tanpa kunci tidak bisa masuk rumah. Kunci mobil tidak sebesar mobil. Tapi orang tidak bisa menjalankan mobil tanpa kunci mobil. Itulah kunci ilmu tauhid, adalah kunci kepada kita semua. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf semua ya, yang mudah-mudahan yang hadir, yang dimana teman-teman yang lagi nonton bareng di Madura ya, juga selamat malam. Mudah-mudahan ya kapan insyaallah. Dan kepada Kang Subahan yang di Palembang ya, mudah-mudahan suatu saat jemaah MDNH bisa main ke Palembang ya. Nanti kita rombongan, nanti kita dari sini tadi sambil tur Sumatera kata tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi, Bah Haji tidak mengajari siapapun. Maaf, bukan Bah Haji lebih soleh dari siapapun atau lebih mengerti dari siapapun. Karena tadi lebih banyak saya terjemahkannya sajalah tadi, karena buat banyak orang juga dalil juga buat apa ya, lebih ya tadi karena untuk menghemat waktu, yang penting intisari daripada hikmah yang ke-9 ini bisa dipahami oleh kita semua. Marilah juga sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para salafus soleh ya, dan semua mereka yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan Allah dan syafaat Rasulullah dalam setiap langkahnya, dalam setiap helaan nafasnya, dan dalam setiap geraknya adalah ada dalam lindungan dan bimbingan Allah dan Rasulnya. Sahabat, pada malam hari ini marilah sebelum kita mulai, kita bacakan tawasul singkat ya. Kita mudah-mudahan dengan kita ngalap berkah ya semua, dengan kita bacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita semua, khususnya adalah ahli silsilah, adalah mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila radhi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susan ila ruhi ali silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'al turuq, susan ila radhi sultan auliya Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra
wa syari Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Ahmad Khatib Sambaz Ibnu Abdul Ghaffar wa syari Talha bin Talabuddin wa syari Abdul Karim Bantanillahu Rasyal Mukarram wa syari Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rasyal Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syahmad Sahibul Wafatajul Arifin khususan ila arwahi jami'i suhada islami nabiladina Indonesia misal al-imam ad-da'wah ilallah wa rasuli wa sunan maulana Malik Ibrahim wa sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa sunan Giri wa sunan Darajat wa sunan Bonang wa sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa sunan Muria wa sunan Kalijaga wa sumaila arwahi sunan Sultan Maulana Hasanuddin wa abnihi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain Ma'budil Bantani wa ila arwahi auladihim wa duriyatihim sumaila arwahi sunan Bungkul wa sunan Sasak sumaila arwahi sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Asad Al-Banjari susan ila ruhi Syahadailah Askandari susan ila ruhi Ar-Rahmi susan ila ruhi susan ruhi Syaitan Syaidatu Sang susan ila ruhi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat juga marilah kita sampaikan salam dan doa kita Fatihah kita kepada guru kita ahli silsilah khususnya kepada pengarsa Abah, kepada pengarsa Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin dan juga pengarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad beserta keluarga besarnya yang berada di Patapan Suralaya, Pondok Pesantren Suralaya. Semoga pengarsa Abah Sepuh dan pengarsa Abah Anom senantiasa ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga para ahli-ahlinya yang sudah meninggal ya, para putranya, para cucunya, cicitnya yang sudah berada di alam barzah semoga mendapatkan kemuliaan insyaallah subhanahu wa taala. Dan dari keluarga besar pengarsa Abah Anom dan Abah Sepuh yang masih hidup, khususnya pengarsa Umi Yoyo dan pengarsa para putranya semua, cucu cicitnya, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam sisa umur kita berkhidmat kepada keluarga besar dan seluruh orang-orang yang dicintai oleh pengarsa Abah ya. Sahabat, pada malam hari ini adalah kita sudah masuk dalam bab ma'rifat ya. Kalau kemarin kita dari kalimat yang pertama sampai kalimat yang ketujuh adalah memahami tentang hukum-hukum Allah dari semua. Terutama yang dibahas adalah yang berkaitan hukum Allah yang berkaitan dengan bab rezeki kan tadi semua. Karena kebanyakan kita manusia khususnya di akhir zaman sekarang ini adalah persoalan itu adalah karena pada saat manusia tingkat yakinnya yang sudah berbeda ya dengan orang-orang zaman dahulu adalah tentu juga cara menghadapinya juga adalah berbeda kan tadi. Demikian pula adalah dalam perjalanan ruhani kita manusia juga dengan cara yang berbeda pula dengan para aulia-aulia Allah dulu ya. Tetapi ada yang baiknya sahabat bahwa sesungguhnya sungguh beruntung kita orang-orang akhir zaman ini sesungguhnya karena jalan yang tersusahnya adalah sudah ditempuh oleh mereka-mereka sehingga kita di akhir zaman ini hanya tinggal tabaruk saja kepada mereka tadi semua ya. Makanya pada saat Anda membacakan kisah-kisah mereka, bagaimana karomah-karomah mereka, jangan kita kita terjebak dengan keinginan-keinginan kesaktian-kesaktian, kemasyuran yang sebetulnya tidak perlu kepada kita ya.
Kalau dulu para aulia Allah bisa memindahkan batu yang sebesar lapangan bola, kita nggak usah melakukan hal itu sekarang kan tadi. Kalau dulu para aulia Allah adalah bisa berbicara dengan jarak yang jauh, adalah sekarang sudah apa namanya, ilmu Allah itu tidak goib lagi, tapi sudah isi. Artinya bahwa ada alat komunikasi yang dulu mulai dari apa namanya, dengan apa namanya pager, pindah kepada apa namanya telepon umum, telepon biasa, pindah ke mobile phone yang tanpa kabel, kemudian pindah lagi adalah di situ kepada Android, sehingga kita pun sekarang bisa komunikasi dengan siapapun dimanapun tadi, di negara manapun, adalah face to face, wajah to wajah sekarang ini. Maka otomatis kita ini jangan ingin menjadi wali karena kita ingin bicara dengan teman kita. Buat apa kan tadi? Karena sekarang ini kita bisa bicara dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, untuk melihat wajah siapapun, bagaimanapun, kan tadi semua. Kita nggak usah kita dengan belajar berzikir, belajar ini adalah bukan untuk terbang. Aulia dulu bisa berjalan adalah apa namanya, karena memang dulu Allah apa namanya belum dohir kan tadi semua, pesawat terbang belum ada dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya, pesawat jet air pun belum ada. Sekarang segalanya sudah ada kan tadi semua. Apa yang tidak ada, termasuk sekarang apa namanya, dengan GPS kita semua mau jalan kemanapun dibimbing kita arahnya. Ini sesungguhnya adalah berarti ilmu ma'rifat yang sekarang ini sudah berbeda jauh. Tetapi nah, banyak keuntungan yang bisa kita raih sekarang ini, karena cukuplah bagi kita adalah bagaimana kita berkhidmat kepada mereka. Makanya di dalam ma'rifat itu apa namanya adalah dengan kita apa namanya banyak kita berhubungan dengan apa namanya, misalnya berhubungan ada suhbatus solihin, dekat dengan orang soleh kan tadi semua. Nah, kalau kita tidak bisa ma'rifat, dekatlah dengan orang ma'rifat kan tadi semua ya. Orang yang dekat dengan ahli minyak akan ikut wangi, orang yang dekat dengan apa namanya tukang tepung, maka dia ikut ke bawah putih dan lain sebagainya. Maka dia ajarkan kepada kita sekarang, karena kalaupun kita tidak memiliki kemampuan ya sahabat ya, dalam apa namanya, kita sekarang ini mudah kan tadi semua ya. Yang kedua, kita adalah apa namanya, murid daripada guru-guru kita yang luar biasa ya. Nah, sesungguhnya kita kalaupun kisah mereka, nah bayangkan ya, murid pengeras Abah aja yang saya kenal ya, Abah Sebuh misalnya, antara Abah Paki, kemudian Abah Dudung dan lain, Abah Anta dan lain sebagainya, kemudian Maiso, itu punya jalan masing-masing sahabat kalian semua. Makanya pada saat Torikot itu bukan ngikut-ngikut siapa sebenarnya kan tadi semua, karena ma'rifat itu adalah ilmu rasa tadi semua. Kita semua bisa akan merasakan hal yang berbeda tadi. Makanya nanti dalam kalimat ini kita akan membahas kalimat ke-8, karena kita di sini adalah akan berbicara tentang bahwa ma'rifat itu ada ma'rifat umum, ada ma'rifat khos kata dia. Ma'rifat adalah umum, adalah merupakan perjalanan yang bisa diraih adalah dengan adalah merupakan bottom up, adalah kita dengan belajar ilmu, kemudian menjadi ahlus sunnah wal jamaah, kemudian memiliki guru, kemudian kita memahami ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan riadoh, kita mulailah kita dari muwajahah, mupatahah, mujahadah, mujalasah, mujahadah dan lain. Itu ma'rifat yang panjang, dari proses yang panjang ya tadi. Maka kenapa selalu dikatakan bahwa sahabatku, bahwa kita ini sekarang adalah apa namanya, ikut bertorikot itu adalah bersuluk tabaruk namanya, tabarukan kepada mereka. Nah, karena kita suluk tabaruk, makanya saya selalu tidak setuju pada orang-orang yang selalu yang dikisahkan adalah karomah. Karena tadi ya, Anda harus pahami pada zamannya saja. Saya ingat banget
pengarsa Uwa suka menceritakan kalau Abah itu memperlihatkan kelebihan dan Uwa bertanya kepada Abah, Abah itu selalu tutup mulut, jangan bicara lagi, jangan diulang lagi, kan tadi semua. Jadi lebih baik nggak usah kita, karena nanti akan terjebak kita tujuan dikir, tujuan bertorikot, kita ingin terbang kayak dulu, nggak usah. Sekarang tinggal beli tiket terbang mau kemana. Kalau sekarang mau telepon ya tinggal ngangkat telepon, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kan sekarang kan tadi bukan hanya telepon, kita bisa melihat wajah semua tadi. Kalau mencari alamat nggak usah lagi kita ini menggunakan ilmu tapi tadi cukup kita ini dengan menggunakan GPS aja udah dibimbing kita. Nyalakan GPS, nanti ada wanita yang yang akan membimbing kita. Ini karena torikot itu ilmu rasa dan setiap orang akan lain rasanya tadi semua. Ya, makanya pada saat orang itu sudah ma'rifat, dia akan berkata, berbicara banyak kepada hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Makanya nanti dalam kalimat yang ke-9 itu adalah pada saat dibahas, saya tidak akan membahas dulu yang ke-9, tetapi maksudnya ngintip kepada bahwa dikatakan tanawwa'at ajnasul a'mali ala litanawwu'i waridatil ahwal. Bahwa di sini dikatakan tanawwa'at jenis-jenis mengatakan bermacam-macam karena bermacam-macam warid. Kalau wirid pekerjaan makhluk tadi. Kalau warid adalah balasan Allah pada kita. Maka wirid itu akan berdampak kalau menghasilkan warid kan tadi. Ada sabab, ada musabab. Wirid sababnya, warid adalah musabab. Allah menjawab pertanyaan kita. Maka sekarang ini dalam konsep ma'rifat kita berbeda dengan para aulia-aulia Allah dulu kan tadi semua. Ya. Maka inilah sebetulnya saya bicara hikam ini nggak usah bicara dalil sebenarnya gitu. Cukup apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat secara batin. Tapi karena banyak sahabat-sahabat yang bertanya dulu di awal-awal saya membahas kitab Sirrul Asrar, saya nggak pakai dalil gitu kan tadi. Karena dalil itu nanti tidak diperlukan sebetulnya tadi. Apa dalilnya daripada kita nggak usah tanya bagaimana ya dalil rasanya apel, bagaimana dalil rasanya bakso, nggak usah, makan saja. Maka disitulah kalau kita sudah merasakan, kita bisa bercerita banyak tentang bakso. Tapi kalau kita